Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ira Handayani Saragi dengan NIM 2002030019, Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya mendapatkan tugas dari Pak Wiwin, yaitu mata kuliah endokrinologi ikan. Induksi pematangan gonad dan peningkatan tingkat pembuahan telur induk udang windu ataupun Paneus monodon melalui rangsangan hormonal tanpa belasi ikan. Untuk mengetahui pengaruh rangsangan dengan terdapat hormon induk betina alam yang sebagai pengganti ablasi. Dua perlakuan yang dicobakan ada satu, rangsangan hormon GTH dan AD pada betina undang windu alam tanpa ablasi. Yang kedua, kontrol ablasi induk udang windu tanpa rangsangan hormon. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemijahan pertama terjadi setelah yang kedua, yaitu 2 ekor induk 23,5%, Pancak Insen 3, yaitu jumlah induk yang memijah meningkat menjadi 92,7%, atau sebanyak 11 ekor dari 12 ekor yang diinjeksi. Setelah 4 kali rangsangan dari 7 ekor yang diinjeksi, ternyata 14 ekor dapat memijah 82%, 3 ekor induk tidak memijah hingga akhir pengamatan. Sebelumnya diamati bahwa selama pemeliharaan udang windu ditambak hingga fase prematusasi, yaitu bobot betina 80, yang mana tidak ditemukan udang betina yang membawa spermatofor yang baik saat panen dilakukan ditambak maupun saat uji pakan. Pematangan gonad yang menunjukkan bahwa udang windu tidak melakukan perkawinan alami. Satu teknik dilakukannya meningkatkan pembuahan telur induk tambak adalah dengan inseminasi buatan. Penggunaan cacing laut yaitu Polychaetae dalam pakan ini dapat meningkatkan induk betina yang matang gonad diduga karena kandungan hormonnya seperti hormon osmoregulasi. Alternatif lalu yang dilakukan dalam upaya memacu pematangan gonad induk yaitu udang pinang asal tambak adalah melalui rangsangan hormonal. Beberapa penelitian melaporkan bahwa gonad pada krustacea dilakukan melalui hormon seperti gonadotrophins ataupun releasing hormones, yang mana rangsangan hormonal induk udang asal tambak untuk merangsang perkembangan gonad dan perkawinan secara alami belum dilakukan. Penggunaan hormon meltifornaceae yaitu dikombinasikan dengan ablasi mata belum memberikan hasil yang signifikan yang dalam pematangan gonad dan tingkat perkawinan windu. Hasilnya domestikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hormon GTH yang dikombinasikan dengan AD terhadap performa induk betina alam tanpa yang menghasilkan akan menjadi acuan dalam aplikasi hormon. Pengamatan yang dilakukan adalah jumlah induk yang matang pada gonad, yaitu jumlah pemijahan, tingkat penetasan telur, dan jumlah yang dihasilkan, yaitu nauflin yang dipelihara hingga stadia PL sebagai ditebar ditambak untuk diamati pertumbuhannya. Analisis kimia yang berupa analisis beberapa mineral yaitu vitamin dan asam amino yang dilakukan pada aditif yang digunakan pada percobaan ini dan pakan uji. Analisis oksimat dan asam lemak dilakukannya karkas udang, daging, dan hepatokereas udang windu yang mana Panjakeusnya dan ablasi. Tingkat pematangan gonad pasca induksi mencapai 1% pada penelitian ini dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemberian hormon secara oral pada udang faname, yang mana hal ini menunjukkan bahwa aplikasi hormon lebih efektif melalui injeksi secara oral. Akan tetapi cara injeksi membutuhkan keahlian tersendiri yang terutama dalam meminimalkan tingkat stres udang selama injeksi dilakukan. Perlakuan yang dicoba adalah yang pertama, injeksi hormon GTH dan AD pada betina yang udang windu alam tanpa ablasi
Dan yang kedua yaitu kontrol positif berupa ablasi induk udang windu tak injeksi. Dari jurnal ini yaitu berdasarkan jumlah induk yang matang gonad itu fekunditas ya, serta tingkat pembuahan yang dihasilkan dengan ataupun melakukan aplikasi GTH Flash AD secara injeksi cukup dilakukan 3 kali dengan dosis 0,3 ml per 100 gram udang ataupun per minggu. Frekuensi injeksi tersebut, tingkat penetesan telur dari induk yang diinjeksi masih lebih rendah dibandingkan induk yang diablasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Ucapkan terima kasih. Selamat pagi.